Tarcana, Journey, Jessica, Landi, and Jovanka. Kali ini kita ajakin kalian staycation di luar kota nih. Kita lagi dari mana, Mam? Di Emerald Oak Tree Semarang. Oke, yuk kita lihat tipe kamar yang kita tempati kali ini ya, Mam. Ini dia suite room. Hai, kita sekarang ada di kamar nomor 1001. Kita langsung Kamar apa masuk. nih, Ini suite room. Oke, jadi ini langsung kita ada evacuation room-nya ya, seperti biasa. Dan kita paling depan dekat dengan liftnya. Ini ujung kayaknya presidential suite yang gede yang 1011 ya. Oke, kita langsung di sini udah ada kitchen-nya. Wah, seneng banget nih kalau misalnya ada kitchen-nya. Nanti kita bisa cuci piring. Ya, walaupun bukan kitchen yang buat masak ya, karena nggak ada apa-apa, kosong. Tapi lemarinya enak ya buat nyimpen-nyimpen barang Iya, di sini. Jadi kita kayak bawaannya banyak juga bisa dimasuk-masukin. Ada tempat sampah. Lalu di sini ada meja kayak meja bar, gitu ya. bisa buat makan. Tapi cuman ada 2 kursi. Nah ini space-nya tuh kosong, blong jadinya kesannya lega banget gitu ya. Banget gitu. Dan tapi memang langsung kelihatan ke kamar tidur, langsung kelihatan ke living room-nya. Jadi lebih kayak junior suite sebenarnya karena nggak ada privacy antara living room dengan kamar tidurnya. Ya. Nah ini living room-nya, kursinya di sini sofanya, lalu ada TV-nya juga. Tapi memang ini sofanya kayaknya kurang luas ya. Jadi agak minimalis juga. Ya lebih buat 3-4 orang gitu ya, nggak bisa buat banyak. Sisanya kalau mau ya lesehan gitu di bawah. Ada shoe. Oke, ada remote TV-nya. Di sini TV ada 2 nanti di kamar dalam ya. Di sini. Nah, di sini ada hair dryer-nya ya di meja kerjanya. Hair dryer lucunya taruhnya di sini. Mini banget ya ukurannya. Dan di sini juga yang unik dia ada kulkasnya. Jadi dia kulkasnya taruhnya di Depan ya, bawahnya dan meja. kecil gitu. Di sini ada in room menunya tapi pakai QR, lalu ada tisu, ada meja kerja. Di sini lacinya kosong ya, kecil ya. Gitu. Dan di sini ada balkon. Nah, ya, tapi kita nggak keluar karena lagi hujan. Hujan. Tapi pemandangannya ini Kayak ke lembah sama Iya. perumahan yang sekitar sini sama bisa ada parkiran sih. Jadi kita datang tuh sore dan ini lagi hujan deres banget di sini. benar. Makanya juga agak gelap ya karena nuansa vibe-nya tuh lampunya lampu kuning. Lampu kuning dan redup gitu ya, dan Iya. banyak aksen kayu jadi tambah lebih hangat Iya. gitu. Nah ini di sini ada tempat tidurnya dan ini pendek karena ada tempat tidurnya ya agak pendek rupanya. Oke, sama di sini ada bedside table-nya cuma space-nya kecil banget, sempit ya, sama jendela tuh kayak mepet banget. Ini agak mepet sih. Tapi di sini kita seneng kok, ada colokan, lalu ada telepon, ada notes, ada Cuma lampunya. dia kayak lebih pendek daripada kasur yang biasanya Pendek. tidurin ya. Nah di sini ada TV lagi, Oke. Nah di sini space-nya sebetulnya kosong banget. Sebetulnya ini kalau bisa misalnya extra bed ya. Extra bed atau ditambah sofa, ditambah meja itu masih bisa. Masih bisa. Gitu. Tapi ini kosong. Nah di sini langsung ada area kamar mandi, tapi di depannya di sini ada tempat untuk koper, ada sendal, ada full size body mirror. Ya. Nah di sini ada lemari. Lemarinya ya. Kita dapat ada 1 kimono ya, 1 doang. Nah, lemarinya ini pintu geser ya. Dan tidak lupa ada Brankasnya. brankasnya. Nah, sedangkan di lacinya kosong. Bawah ada, kiri kanan ada ya. Dan ini dia kamar mandinya. Langsung masuk kamar mandinya ada Jovanka. Ih, malu Jovanka lagi mandi. Awas. Jadi di sini tuh udah ada bathtubnya, ada shower bisa mandi di sini. Jangan. Oke, di sini ada handuk, kaca pembesar, kaca yang besar. Lalu juga ada sinknya 1 ya, bukan yang 2. Lalu di sini pasti ada shower room, udah ada rain shower, cuma pendek ya rain showernya ya. Showernya agak pendek, tapi di sini ada hand shower juga. Ada, ini handuk pakai set ya? Set yang ini. Pakai set ya. Jadi kesetnya tuh dapat 2. Tadi yang 1 udah ada di bathtub, 1 di sini. Ada toilet, ada telepon.
Dan amenities-nya juga di sini lengkap ya. Itu nggak tahu ada sistem, dan sini lumayan ya. Di sini entah kenapa tuh kita masih dapetin tulisan yang managed by Ascott, tapi kita kalau cari di grupnya Ascott yang Discovery ASR tuh nggak temu ya nama hotelnya. Jadi kita nggak tahu mereka sebenarnya masih afiliasi atau enggak gitu. Oke, lakinya juga kosong-kosong ya. Nah di sini harusnya ada kain bawangnya, tapi ini nggak ada ya. Nggak ada. Dan air mineral di sini nggak ada juga, cuma ada tadi ya di kitchen ada 2, di sini berikut juga t-shirtnya juga ada di sana. Oke, ini dia suite room. Nah itu tadi kita udah room tour ya. Nah tidak lupa kita langsung aja nih hotel tour kita. Yuk, ini dia hotel yang kita tempatin. Begitu sampai, pastinya kita akan sampai di area lobbynya dulu nih ya. Di sini kita bisa melihat outdoor area dari hotel ini yang bentuknya industrialis. Dan begitu sampai juga ada logo Emerald Oak Tree Semarang. Jadi memastikan kita tidak salah hotel. Di sini juga tentunya sebagaimana lobby ya, ada area duduk-duduk. Jadi kalau kalian lagi nunggu, lagi mau ketemu orang, bisa memanfaatkan area sofa yang di sini, termasuk toilet nih. Karena ini penting banget, kita kalau datang dari luar kota kebelet kita cari toilet itu ada di lobby dengan mudah. Untuk reception itu modelnya kita duduk ya, jadi bukan yang check in check outnya berdiri. Karena kita stay di bulan Desember, kita ada dekorasi Natal ya di sini dengan pohon Natalnya, dan fasilitasnya sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan mungkin ruang meeting, tapi kalau buat family kita pasti akan melihat kolam renang. Area di sini tuh juga lengkap dengan shower roomnya, dan di sebelahnya yang ruang kaca itu adalah musola, tapi kelihatannya sebelumnya adalah fitness center. Di sini area kolam ini pasti akan kita lewatin karena ini adalah akses untuk kita menuju restoran ya kalau mau breakfast. Kedalaman dari kolam anak-anaknya sendiri cuma 0,7 meter, jadi cukup aman ya, apalagi ada batas pagar untuk area kolam anak-anak dan kolam dewasa. Dan kolam dewasa ini cukup dalam nih, 1,4 meter karena biasanya kan 1,2. Untuk cendana restoran yang ada persis di samping kolam, kita breakfastnya di sini lumayan menarik ya, karena menurut kita variasinya itu banyak dari yang lokal atau tradisional, western, sampai juga memang standar yang biasa disajikan di hotel kayak e-corner seperti itu. Dan di sini karena kita lagi peak season, sebenarnya ada 2 opsi ya di dalam restorannya. Di sini cuma ini naik turun kalau kita duduknya di area outdoor karena ada tangganya gitu untuk masuk ke pintu restorannya. Kalau yang di area outdoor di poolside sebenarnya juga sudah ada buffet, tapi hanya untuk main buffet. Jadi tidak lengkap menunya seperti yang ada di dalam restoran. Karena kita nggak mau rugi, pastinya kita mendingan bolak-balik naik tangga masuk ke restorannya. Untuk area duduknya juga karena tadi ya lagi peak season, jadi ada yang di dalam restorannya, dan kita juga bisa pilih duduk yang ada persis di samping kolam. Jadi ini asri banget, pagi-pagi sejuk, bisa lihat yang ijo-ijo, menambah nafsu makan pastinya. Oke, itu dia. Sebenarnya fasilitasnya nggak terlalu banyak, tapi cukup untuk kita yang lagi berpergian keluar kota, membutuhkan tempat untuk kita stay ya. Iya, dan di sini sebetulnya karena di area pegunungan, jadi udaranya tuh sejuk ya, semilir-semilir, ada angin tuh kenceng. Iya. Tapi kalau siang ya, kalau di depan sih panas juga sih sebenarnya ya. Iya, tapi memang udaranya yang unik kalau pagi, siang gitu ya, sebelum jam 12 gitu, itu anginnya lebih semilir-semilir dibandingin malam hari gitu. Jadi kalau malam hari kita buka balkon tuh nggak akan masuk angin karena anginnya nggak sekencang itu. Nah, di sini kita stay-nya itu nggak terlalu jauh dari pintu tol berasanya ya. Jadi kalau kemana-mana, kalau kalian mau jalan-jalan tuh juga deket. Tapi kalau nggak bawa kendaraan pribadi mungkin agak sulit karena ini adanya di dalam kompleks perumahan gitu dan lumayan naik turun untuk masuk sini ya. Iya, gitu. Nah selain itu kalau untuk ke pusat kota hanya butuh waktu sekitar 15 menitan 15 ya. 15 sampai 20 menit itu kalian udah bisa sampai ke area Simpang 5. Iya, dan sekitarnya pastinya. Tapi kita kan bawa mobil sendiri ya. Nah, kita sih belum pernah coba ya kalau misalnya pakai Grab atau pakai ojol lainnya ojol seperti lainnya, apa. iya. Tapi kita lihat kalau ada beberapa tamu yang pesan makanan lewat ojol, itu mereka tetap bisa sampai kok ke sini gitu. Selain itu sebetulnya di area sekitar sini kalau udah keluar ya dari kompleksnya itu juga banyak tempat-tempat makan dan ada toko-toko juga, toko-toko gitu, supermarket gitu ya. tuh lumayan banyak gitu karena konsepnya memang ini lebih ke perumahan, jadi banyak supporting facilities dari perumahannya. ya.
Oke, nah selain itu kita juga suka karena di sini servisnya cukup cepat ya. Kalau kita minta sesuatu di kamar gitu ya, mereka bisa datang dan hadir dengan lebih cepat kayak gitu. Walaupun ya kita lihat kalau dari sisi produk yang ada gitu, dari kamarnya, dari hotelnya, mungkin mereka sudah cukup membutuhkan renovasi ya, maintenance yang lebih atau renovasi untuk lebih terlihat fresh. Walaupun mereka memang desainnya, konsep itu lebih industrialis yang nggak unfinished modelnya seperti itu, tapi lebih terkesan jadi kusam gitu untuk saat ini. Untuk saat ini lebih terlihat agak kusam karena memang di luarnya kalau kita baru datang aja kita bingung, ini hotelnya nih gitu kan. Kayak bangunan belum jadi gitu ya. Iya, tapi ternyata dalamnya sih sebetulnya rapi gitu ya. Oke aja. Nah itu dia staycation kita kali ini di Kota Semarang. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini boleh di like, di subscribe, dan juga di share videonya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.